Halo anak-anak, dimanapun kalian berada. Kali ini kita akan belajar matematika tentang materi yang akan saya bawakan tentang logaritma dengan subpokok bahasannya masih konsep logaritma ya. Nah, sebelumnya minta tolong like ya, subscribe untuk video-video berikutnya supaya bisa terus berkarya. Ayo kita bahas sama-sama. Logaritma. Yang pertama pengertian dulu ya. Kita konsep dasar. Kita akan tulis biar ada bahan. Jika diketahui A pangkat C sama dengan B. A pangkat C sama dengan B. Dengan B adalah bilangan positif dan A adalah bilangan positif yang tidak sama dengan 1, maka C adalah logaritma B. Maka C adalah logaritma B. Ini jika ditulis dalam bentuk logaritmanya, maka C adalah logaritma B dengan bilangan pokok A. C adalah ini tulisannya. Maka C adalah logaritma B dengan bilangan pokok A. Sudah. Jika A lebih besar daripada 0, A tidak sama dengan 1. Maka bentuk umumnya menjadi A A log B sama dengan C. Itu dia. Diisi keterangannya ya. Ini keterangannya. Yang A ini bilangan pokok. Bilangan pokok dalam logaritma ini disebut basis. Basis logaritma. Ya, tulis saja. Dengan A sudah ada ketentuannya seperti itu. Yang B logaritma yang dicari ini ya. Atau numerus yaitu bilangan yang dicari logaritmanya, yaitu bilangan yang dicari logaritmanya dengan B lebih besar 0. Sudah. Terus yang C itu hasil daripada logaritma. Ini nilainya bisa positif dan negatif ya. Bisa saja positif, bisa negatif, bahkan ini atau 0 ya. Boleh bernilai 0. Terus ada lagi dalam logaritma yang istimewa itu, kalau dalam akar itu berarti akar pangkat 2. Biasanya enggak tulis dalam pangkat 1 yang enggak ditulis ya. Dalam logaritma juga ada. Biasanya
Ini dalam logaritma yang sangat istimewa jika bilangan pokoknya bernilai 10, maka bilangan pokok 10 biasanya tidak ditulis. Maka bilangan pokok 10 biasanya tidak ditulis. Contoh. Ini contohnya ya. Ini kita jangan gunakan contoh. Misal, nanti contohnya contoh di atas. Misal 10 log X. Ini cukup hanya dibuat log X saja. Kalau ada bentuk log X, log 100, log 1000, berarti 10 bilangan pokoknya 10 ya. 10 log X, 10 log 100, 10 log dan seterusnya. Nah, kita masuk ke contoh sekarang. Yang nomor 1. Kalian tulis nomor 1. Nyatakan dalam bentuk logaritma. Dalam logaritma. Nyatakan dalam bentuk logaritma yang A 4 pangkat 5/2 sama dengan 32. Nah, itu bagaimana bagaimana bentuk logaritmanya? Berarti logaritma itu artinya kita mencari nilai pangkatnya. Ininya yang dicari. Ini dah hasil nanti. Ini dah bilangan pokok. Ini apa namanya? Logaritma yang dicari. Maka ini bentuk logaritmanya menjadi 4 log 32 sama dengan 5/2. Itu dia. Ya. Yang B, umpamanya lagi, katakan bentuk logaritma kurung 0,5 pangkat berapa sini ya, min 3 sama dengan 8. Itu umpamanya. Ini bentuk logaritmanya. Ininya hasil. Ini logaritma yang cari. Ini bilangan pokok. 0,5 log 8 sama dengan min 3. Itu dia. Seperti itu ya. Nah, sekarang yang nomor 2. Nomor 2, kita mencoba mencari nilai. Tentukan nilai logaritma log berikut. Yang A di sini 5 log 625. Itu. Nah, itu. Ini biasanya menggunakan 5 log 0 sama dengan X. Nah, kan ini pangkatnya. Ini bilangan pokoknya. Berarti sehingga di sini 5 pangkat X sama dengan 625. Kan itu dia. Nah, supaya penyelesaian ini bagaimana? Pangkat sebelumnya 5 pangkat X sama dengan di sini 5 pangkat 5 kali 5, 25 kali 5, 25 kali 5, 125 kali 5, 625. Berarti ini pangkat 4 ya. Nah, hilang ini. X sama dengan 4. Itu caranya ya. Atau kalau kita menggunakan penyelesaian logaritma cara lain boleh juga.
5 log 625 sama dengan ini kan aja dia. Ini sama dengan X. Maka X sama dengan 5 log. Ini berapa? Boleh nanti, tapi ini kita belum masuk ke sifat ya. Kalau sudah masuk ke sifat gunakan cara ini dia. 5 pangkat 4 ininya ke sini. X sama dengan 4 5 log 5. Ini habis nanti 4 sama ya dia. X sama dengan 4. Tapi nanti itu ya, kalau kita sudah masuk ke sifat-sifat. Yang berikutnya salah satu yang B, baru kita masuk ke sifat. Yang B 64 log 4 sama dengan X. Itu ya. Udah. Berapa kan nilai X? Berapa kan nilai X? Tuh. Nah, ini asalnya dari X itu pangkatnya 64 pangkat X sama dengan 4. Kan itu dia. Iya enggak? Iya, samakan sekarang ini bilangannya. Ini kita gunakan, ini pangkat 1. Artinya 64 4 kali 4 kali 4 16 kali 4 64. Oh, berarti 64 nya 4 pangkat 3 ya. 4 pangkat 3 kali X. Ini 64 nya enggak kurung gitu ya, biar kamu enggak bingung. Sama dengan 4 pangkat 1. Ini menjadi 4 3x sama dengan 4 pangkat 1. Udah hilang ini. 3x sama dengan X sama dengan 1/3. Itulah dia. Gampang ya. Sangat mudah. Nah, sekarang kita masuk ke sifat-sifat. Nah, di sini baru ya nanti penyelesaiannya ya. Ini penyelesaian sesungguhnya logaritma. Itu tadi kita baru ke dasar saja. Kalau pertama kita dari pengertian. Pengertian ya, yang A, yang B ini ya. Yang A nya pengertian, yang B sifat-sifat. Ini saya sudah tuliskan untuk mempersingkat waktu supaya tidak lama. Sifat-sifat logaritma. Nah, itu dia. Nomor 1 A log B sama dengan B. Yang nomor 2 A log B kali C. Jika perkalian penyelesaiannya tambah. A log B ditambah A log C. A log B per C sama dengan A log B sama dikurang A log C, dan seterusnya sampai di sini ada 8 ya. Di sini ada 8. Nah, ini yang sering kita gunakan A log A sama dengan 1. Itu ya. Nah, kalau sudah, sekarang kita masuk ke contoh. Sifat-sifatnya kita simpan. Kita masuk ke contoh. Kita menyelesaikan dengan sifatnya itu nanti. Contoh nomor 1, 6 log 4 ditambah 6 log 9. 6 log 9 sama dengan, nah jika bentuknya penjumlahan gunakan sifat yang keberapa tadi? Sifat nomor 2 ini ya, A log B kali C. Kalau dibalik dia, kalau yang ditanyakan seperti ini pernyataannya, gunakan begini dia balik. Berarti B kali C dengan catatan bilangan pokoknya sama ya, AA. Berarti selesaikan dia dengan kali.
Kalau dia tambah gunakan bagi ya. Nah kalau dia kurang gunakan bagi. Ini sama bilangan pokok 6 sehingga ini tulis 1 saja. 6 log 4 kali 9 sama dengan 6 log 36. Log 36 berapa? 6 log 6 pangkat 2. Lagi kita ke sifat. Jika ada bentuk, mana dia? A log B pangkat N. Maka ini penyelesaian N-nya ke sini ya. N A log B. Jika ada A log A pangkat N, begini N A log A. Ingat A log A sama dengan 1. 6 log 6 1. Ini sama dengan 2-nya ke sini ya. 2 kali 6 log 6. Coret 1 nih ya. Sama dengan 2. Itu hasilnya. Nah, gampang ya. Sangat mudah. Sangat amat mudah. Itu. Sekarang kita masuk coba soal yang lain. Sekarang saya buat soalnya begini. 2 yang nomor tadi nomor berapa? Nomor 2 ya. Nomor 1 ya. Sekarang nomor 2. Sini 2 log 48 per 6 sama dengan, nah kalau ada bentuk seperti ini penyelesaiannya bagaimana? Nah ini 2 log, gunakan kurang kalau dia bagi, 48 dikurang 2 log 6. Nah, sorry ini bukan begini soalnya ya. Sorry coba salah. Kebalik, ini 2 soalnya kurang. 2 log 48 dikurang 2 log 6. Itu loh seharusnya. Sehingga di sini 2 log 48 per 6. 2 log 48 bagi 6 berapa ya? 8. 2 log, samakan di sini sebagai 2 pangkat 3. Ini bawa ke sini 3, 2 log 2, coret 3. Itu ya. Itu dia. Sudah. Kalau sudah, sekarang jika ada bentuk begini, nomor 3, coba saya carikan soal yang ada perkalian ya. Mana dia? Nah, soal begini. Akar pangkat 3 log 1/27 itu umpamanya. Bagaimana cara menyelesaikannya? Nah ini artinya akar pangkat 3-nya 3 pangkat 1/2 log, bawa naik dia dulu, nggak boleh di bawah soalnya ya. Kalau nggak biarkan dulu 1/3 pangkat berapa? 27. 3 kali 3 9 kali 3 ya. Masih tidak bisa diselesaikan. 3 pangkat setengah log, bawa naik 3 pangkat min 3 sama dengan, ini dia ke bawah, min 3 per 1/2. Nah, 3 log 3. Ini sudah habis 1 ya. Hingga tinggal selesaikan ini. Min 3 dibagi 1 per min 3 kali 2 per berapa? Min 6. Itu dia. Itu dia hasilnya. Silakan kalian nanti yang pelajari
Mana lagi ya? Nah, kita coba lagi satu. Jika ada yang nomor berapa nih? Nomor 4. Nomor 4. Nomor 4. Mana yang lebih? Agak lebih membingungkan ya. Mana dia logaritma yang membingungkan. Logaritmanya gampang-gampang semua ya. Nah ini nomor 4. 8 log 3 kali 3 log 5 kali 5 log 512. Nah ini saya belum hitung ya, coba. Nah ini ingat, ini sama dengan ini sama dengan itu. Nah, sehingga langsung di sini menjadi 8 log, langsung ke sini dia 512. Kalau dia bilangan logaritma yang dicari dengan bilangan pokoknya di sini sama. Ya, coret saja dia. 512. Ini berapa ya? Coba kita bagi 512 bagi 2. Ini hasilnya 2. Masih 11. 5 masih 1, 12, 6. 256 ya. Coba 256. Ini 12 simpan 1, 5, 11, 45 benar. Bagi 2 lagi 1, 2, 16, 8. Bagi 2 lagi berapa nih? 12 bagi 2 6. 4 bagi 2 lagi 32. Bagi 2 lagi 16. Bagi 2 lagi 8. Bagi 2 lagi apa ya? 8 bagi 2 4. Sudah mulai error. Bagi 2 lagi 2. Bagi 2 lagi 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kurang lebih begitu. Kalau 8-nya 2 pangkat berapa? Ini 2 pangkat 3 log. Ingat lognya ini dia di atas ya, bilang pokok jangan di sini, beda artinya. Ini 2 pangkat berapa itu? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pangkat 9. Sehingga ini hasilnya 9/3 2 log 2. Habis ini 3. Gampang sekali ya. Itu dia. Kalau sudah seperti biasa kalian kerjakan soal dicoba ya. Nomor 1, nyatakan cari nilai log berikut. Yang A, apa ini ya? Yang A 81 pangkat ya, log 27. Yang B 1/2 log 16. Yang C di sini ya. Yang C akar 2 log 16 akar 2. Tuh, kuat ya? Nah, biasa saja sih.
Nomor D. A log 6 kuadrat. Kok 6 kuadrat, salah. B kuadrat C per D. Coba saja. Nah, enggak bisa ini ya. Ini enggak sah. Itu ada jika-jika. Nah, yang ke nomor 2. Hitung nilai hasilnya. Hitung hasilnya. Yang A 3 log 1/2 ditambah 3 log 54. B 3 log 12 kurang 3 log 8 tambah 3 log 9 kurang 3 log setengah. Ini setengah ya. Yang C 1/32 log 2 ditambah 1/8 log 2 ditambah dikurang ya 1/64 log 2. Nah, itu cuma segitu saja ya. Ya, kita akhiri sampai di sini pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada salah kata, salah pengerjaan, salah ucap, baik sengaja ataupun tidak disengaja. Terima kasih. Saya ucapkan selamat belajar. Bye-bye.